warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah Nia berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kelas 3 kembali bertemu dengan Ustazah Nia ya dalam pembelajaran tematik. Pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, Ustazah Nia mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian tahu makhluk hidup itu apa? Adakah yang tahu? Ya, benar. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, jenis-jenis makhluk hidup apa aja sih? Ya, yang pertama yaitu manusia. Yang kedua ada hewan. Yang ketiga ada tumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah kamu mengapa batu, tanah, air, angin tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Adakah yang tahu? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, tanah, air, angin tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, yang pertama, makhluk hidup itu dapat bergerak. Yang kedua, dapat bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap perangsang. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Bergerak pasif yaitu bergerak tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak makhluk hidup. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua ada bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernafasan makhluk hidup meliputi manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, cacing bernafas dengan menggunakan kulit, kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun, lentisel kulit, dan akar. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan, sedangkan perkembangan artinya proses menuju kedewasaan. Nah, berikut ada contoh makhluk hidup yang mengalami
pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada manusia, ada hewan, Ustazah kasih contoh yaitu ayam. Yang ketiga ada tumbuhan. Nah, manusia dari balita sampai kakek-kakek itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian hewan ayam juga dari bertelur sampai menjadi ayam dewasa itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta tumbuhan dari biji bisa mencapai besar serta berbuah. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat ada berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama ada melahirkan, yaitu contohnya manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Bertelur, contohnya ayam, bebek, burung, ikan, ular, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada manusia dan sapi, yang mana perkembangbiakannya dengan melahirkan. Kemudian ada burung dan ular, di mana berkembangbiaknya dengan cara bertelur. Ciri yang kelima yaitu makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup peka terhadap rangsang yang berbeda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan. Rangsangan tersebut yaitu dapat berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yang lain yaitu contohnya daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Kemudian ada landak atau luwing akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, ini ada gambar daun putri malu yang akan menutup saat daunnya kita sentuh. Kemudian ada landak yang apabila kita pegang akan menggulungkan badannya, landak dan luwing. Nah, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minuman yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah Nia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.